sekarang yang sedang booming itu aplikasi TikTok. Dan ternyata yang mau saya share saat ini itu sudah ditonton hampir 3 juta kali, 2,9 ribu kali. Ya. Dan alhamdulillah sudah menginspirasi, sudah kadang ada yang mention, ada yang dari Kalimantan, Riau, bahkan Banten dan beberapa sekolah. Terima kasih sudah menginspirasi. Begitu kan yang Bu Puji. Oke, video apa sih itu yang viral itu? Videonya adalah ini disesuaikan dengan mata pelajaran untuk kelas 10. Barangkali ini sudah agak terlambat ya, karena tapi ini adalah tradisi when the first time I'm before teaching ya, sebelum teaching. Jadi ada this is conversation between student and teacher and student. Jadi biasanya saya seperti ini ya. Tapi yang sesungguhnya kita ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Karena di sini adalah Bapak Ibu guru semua, jadi student akan saya modifikasi menjadi partner mungkin ya. Oke, biasanya saya seperti ini ya. Good morning, sorry, kenceng banget. Oke, good morning my partner, how are you? I'm fine. Nah gitu ya. Nanti sorry kita butuh jawaban dari teman-teman semuanya, cuma I'm fine saja. Oke? Ya, baby. Good morning my partner, how are you? I'm fine. Good morning my partner, how are you? I'm fine. Dan ada lanjutannya. Kalau ini kan biasanya student ya, ini ganti pan. Good morning my partner. Good morning Miss Bonnie. Good morning my partner, how are you? I'm fine. Bisa? Nah itu baru satu bait ya, sorry. Kita ulangi lagi ya. Good morning my partner, how are you? I'm fine. Good morning my partner, how are you? I'm fine. Good morning my partner. Good morning Miss Bonnie. Good morning my partner, how are you? I'm fine. Biasanya saya susuri not in English ya, kadang-kadang juga suka bilang enak ya kalian jawabnya cuma I'm fine saja. Miss Bonnie mau dong, cuma jawab I'm fine dan Miss Bonnie mau diperhatikan. Miss Bonnie juga mau dong ditanya kabar oleh kalian. Biasanya gitu. Jadi nanti student, anak-anak nanti balik nanya. Good morning Miss Bonnie, how are you? I'm fine. Bisa? Oke. Ya, sekarang giliran teman-teman semua ya. Mari partner. Kalian ya, 1, 2, 3, go. Good morning Miss Bonnie, how are you? I'm fine. Good morning Miss Bonnie. How are you? I'm fine. Good morning Miss Bonnie. Good morning my partner. Good morning Miss Bonnie. How are you? I'm fine. I'm good. I'm great. I'm so and thank you. Itu saja. Terima kasih. Refreshing keluar kota. Biasanya kan di dalam kota terus ya. Kalau tidak 1, 2, 3, 4 swasta sedikit ya. Kalau boleh kota sekali jika aku keluar kota. Yang tidak bermodal. Ya. Ya paling kemarin saya menghadiri kegiatan MGMP Kabupaten. Memang di Kabupaten kegiatan seperti ini dimulainya biasanya agak siang pukul 9. Kenapa? Karena banyak guru-guru yang jauh dari Surabaya, dari Pelabuhan itu datang ke sini di Cisaat. Dan selesainya dari saya menyiapkan materi jam lebih dari zuhur, jam lebih dari jam 12. Kenapa? Karena mereka pulangnya nanti ke Palaman dan lain sebagainya. Itu keterbatasan mereka, tapi mereka antusias pada datang semua ke kegiatan MGMP. Jadi mungkin Bapak Ibu juga akan mendapatkan pengalaman baru, bisa bersosialisasi dengan guru bahasa Inggris Kabupaten. Sehingga saya akan fasilitasi, mudah-mudahan saya akan komunikasikan dengan MGMP yang ada di Kabupaten, mudah-mudahan tercapai. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya, kita pikir kasih saat gitu. Tegal bulat mau sekali. Yang tegal bulat, kayaknya tegal bulat butuh biaya yang banyak ya. Tapi bukan tidak mungkin kita sekalian healing. Healing dan giling. Oke, itu ya Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu semua sudah punya akun belajar IT kan ya? Apakah Bapak Ibu sudah mengakses platform Merdeka Mengajar? Mungkin ada yang sudah, ada yang tidak. Ada testimoni bahwa ketika kita mengakses platform Merdeka Mengajar, apalagi di diklat modul yang banyak modul di diklat tersebut, ternyata ketika kita mengisi itu dengan penuh dan kesungguhan, dipanggil Bapak Ibu diklat ke Jakarta. Salah satunya adalah Pak Hadi.
pacarnya ini tidak Apes. bermaksud ingin dipanggil ke Jakarta ya Pak ya, karena kebutuhan dia mau naik pangkat, jadi kudu aya sertifikat. Ada wadahnya di platform Merdeka Mengajar di bagian apa Pak? Pelatihan. Latihan mandiri. Pelatihan mandiri. Jadi Bapak Ibu silahkan akses itu pelatihan mandiri, aksi nyatanya dan lain sebagainya penuhi, sehingga itu terpantau dari pusat dan akhirnya dipanggil Pak Cahyadi ke Jakarta. Saya mendapat informasi memang dari MGMP Kabupaten juga bahasa Inggris ketika itu dia ikut latihan pembelajaran berdiferensiasi di Jakarta. Kenapa dipanggil? Karena dia mengakses dan mengikuti pelatihan yang ada di platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu dan rajin tidak ada pemberitahuan di platform itu bahwa kalau Anda mengikuti pelatihan ini Anda akan dipanggil, tidak ada. Jadi pusat mungkin mengapresiasi Bapak Ibu yang aktif, kreatif, inisiatif untuk mengikuti pelatihan tersebut. Jadi yang sudah mempunyai akun belajar ID, silahkan diakses karena untuk yang IKM itu sangat-sangat berarti. Yang pelaksana kurikulum Merdeka itu sangat berarti keberadaan dari platform Merdeka Mengajar. Kembali ke kegiatan ini, sebetulnya saya tidak disiapkan untuk memberikan materi literasi ya Bapak Ibu. Tapi tidak masalah, kita sedikit saja. Semenjak keberadaan AKM ya, Assessment Kompetensi Minimum, istilah literasi itu sangat populer karena menjadi salah satu parameter penilaian siswa dan kegiatan belajar atau sistem belajar daripada guru. Memang Bapak Ibu telah terjadi globalisasi di beberapa sektor, di teknologi, budaya, dan juga alat komunikasi. Itu tidak mau harus kita hadapi, tidak bisa dihindari. Dampak positif dan negatif dari globalisasi tersebut tergantung daripada kita menyikapinya. Oleh karena itu, untuk menghadapi era globalisasi tersebut atau globalisasi beberapa sektor tersebut, ya memang kita membutuhkan gerakan literasi. Seperti diketahui, gempuran informasi di era digital memang sangat dahsyat. Dibutuhkan kecerdasan kita dalam berliterasi sehingga kita bisa memilah dan memilih yang menjadikan sumber manfaat bagi kehidupan kita. Dikatakan bahwa ketika kita literasinya bagus, akan membentuk masyarakat yang kritis dan mampu membentuk manusia yang siap untuk hidup di masyarakat yang berpengetahuan. Literasi kan banyak ya Bapak Ibu ya. Ada literasi digital, literasi sains, literasi lagi, literasi baca tulis, literasi budaya, literasi finansial. Kalau dulu kan literasi itu kita menerjemahkan ya, lagi membaca dan membacanya itu dalam bidang apa itu banyak literasi. Kembali ke orang Indonesia, seperti yang Pak Anies Baswedan katakan, minat baca orang Indonesia itu tinggi, tapi daya bacanya rendah. Ada minat baca WA mah tinggi, tapi ketika WA-nya panjang, skip, scroll up. Ya, betul tidak itu? Tidak, itu, salah. Karena saya juga merasakannya dan mengalaminya. Bapak Ibu, mungkin itu memang pentingnya literasi. Jangan sampai kita menggaungkan literasi ke siswa, tapi kita sendiri tidak memiliki literasi yang tinggi, sehingga sudah sangat tepat pada hari ini bahwa workshop yang dilaksanakan pada ini bertemakan penguatan kompetensi literasi untuk guru mata pelajaran bahasa Inggris dalam rangka menuju asesmen nasional. Jadi pada hari ini Bapak Ibu nanti mungkin karena literasi kan dari literat ya, bahasa Inggris, melek Pak. Mungkin dalam pembelajaran bahasa Inggris meleknya adalah apakah melek dalam
metode pembelajaran, atau mulai dalam penilaian, atau mulai dalam hal yang lainnya, nanti mungkin akan dikupas tuntas nanti oleh Ibu Anis berbagi pengalaman. Dan juga Pak Cahyadi mungkin pengetahuan yang kemarin yang pembelajaran berdiferensiasi untuk penerapan kurikulum mereka itu akan sangat bermanfaat. Kalau dulu sebetulnya berdiferensiasi itu di KBK pernah ya, yang KBK itu menganalisis karakteristik individu. Berarti kan individu dari dulu sebetulnya sudah ada itu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Karena dari dulu itu kita harus menganalisis karakteristik siswa itu ketika KBK. Jadi kita tahu siswa itu seperti apa dan pembelajaran ini disesuaikan dengan karakteristik mereka. Hanya dulu itu kita punya pertanyaan dan susah atau menganalisis budak eksilian budak eksilian. Sekarang ada jalannya, ada pengetahuannya bahwa ketika kita dihadapkan pada siswa yang memang beragam, ada solusinya adalah pembelajaran berdiferensiasi lebih dikenal lagi seperti itu. Kalau dulu kan tidak ada istilah, tidak populer istilah pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun kita harus menerima mereka itu seperti itu. Akan tetapi sekarang ditekankan lagi bahwa ketika karakteristik memang beda-beda setiap siswa, maka pembelajaran diferensiasi itu yang harus kita jalankan. Makanya ada tes diagnosis dan lain sebagainya. Itu saja Bapak Ibu, dan mohon maaf pada hari ini saya tidak bisa membersamai Bapak Ibu sampai dengan akhir karena ada kegiatan yang memang harus saya lakukan. Jadi mohon maaf, nanti mungkin silakan saja Bapak Ibu untuk terus sampai akhir. Semoga keberadaan Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ini selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa kebermanfaatan untuk Bapak dan Ibu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Langsung membuka mungkin ya. Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillah, kegiatan workshop penguatan kompetensi literasi guru mata pelajaran bahasa Inggris saya buka. Demikian, terima kasih. Bila kita jumpa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Nunu yang telah berbagi informasi dan juga sekaligus membuka acara workshop pada pagi hari ini. Terus kalau setelah di training masuk kelas lagi masih begitu, kami pecah. Gitu. Kenapa? Karena kelas Bapak Ibu normal. Kelas Bapak Ibu normal kan? Kita kan tidak di SLB kan? Gitu. Kira-kira normal, kurvanya pasti normal, bell curve gitu ya. Yang dulu di KIP kita belajar gitu ya, bell curve. Semua populasi normal pasti begitu. Ada yang harus remedial, tapi ya di bawah 20%. Harus ada yang Excel. Budak, karena KKN dia 75, budak pekerjanya dengan 5. Ya mungkin normalnya anak kita jangan disamakan dengan normalnya anak insan cendekia Serpong. Kita mempermisahkan mereka, kita ukur anak kita nyatu, jadi semuanya fair. Normalnya anak kita ya populasi anak kita. Bagaimana anak kita? Kita yang tahu, makanya ada tes diagnostiknya. Mungkin tes kita tidak mengetes apa yang kita ajarkan. Kita ngajari speaking, ada tes NAPG. Kita ngajari descriptive text, di tes budak listening, gitu. Atau mungkin kita mengajarkannya anak itu cuma bisa menyerap 3. Sama kita karena dituntut kurikulum cenah. Jadi kayak gelas kita kasih air seember sekaligus dalam kecepatan tinggi, tidak mungkin masuk semua. Kadang gelas nanti guling, pakai PKB gitu kan. Jadi kita harus mengeteskan apa yang kita ajarkan sesuai dengan anak kita. Nah, Bapak Ibu, ini yang
saya oprek-oprek dari malam, ada beberapa yang saya dapatkan mungkin sudah 4-5 tahun lalu, mungkin sudah tidak tidak updated. Kalau ada koreksi silahkan, I'm so welcome. Oh ya, nanti Bapak Ibu di akhir di akhir setelah paparan ini kita akan bekerja untuk membuat bagaimana kita bisa menilai speaking, menilai writing dengan mudah. Bapak Ibu. Kita mulai dari lo ya, sebelum kita praktek. Prinsip-prinsip evaluasi kita ingat lagi waktu di kuliah dulu ya, yang buat saya kira-kira 8 dekade yang lalu. Yang pertama bahwa tes itu harus assessment itu harus assessment itu harus practicality. Nah, practicality itu bagaimana kita menyusun tes. Practicality itu adalah isinya, desainnya, bisa nggak kita bikin? Kalau kita gaptek, ya jangan bikin yang susah-susah. Pensil and paper aja, gitu ya. Atau misalkan mau keren, udah ada kuota, jadi gitu nih Pak. Oke. Terus bagaimana satu lagi desain itu tata letak, gitu ya. Terus instruksi harus jelas. Misalnya choose the best answer. Ini, Bapak Ibu, ini dicetak, dikali, dilingkar. Kalau sampai anak bertanya itu berarti ada masalah dengan desain. Praktis gitu ya. Itu boleh dicetak, di bulan atau di cakra, berarti instruction satu ya. Kemudian administrasi tadi ya, bagaimana memberikannya, apakah diberikan biasa, apakah kita yang mengawas, terus diperhatikan, apakah wali kelas seperti di SMA 1 mengawas, gitu ya, apakah di rumah, gitu. Itu harus diperhatikan bagaimana kita dalam practicality. Lalu scoringnya itu sama siapa? Sama kita, sama orang, mudah atau tidak, gitu ya. Apakah scoring itu harus dari berbagai orang, banyak kan? Jadi tidak praktis, gitu kan ya. Jadi sebuah tes itu harus, kalau mau praktis harus murah, setidaknya terjangkau, gitu ya. Contoh tes yang tidak praktis misalkan di SMA 1, make a video of how to paint a car. Masa murah itu ya. Ternyata anak yang mau, Bu, saya mau ngecat. Oke, saya bilang silakan gitu ya. Seminggu kemudian mereka, bukan dengan mahal. Jadi itu tes yang tidak praktis kalau tidak terjangkau. Kemudian tes itu harus time efficient. Kalau misalnya kita dikasih waktu setengah jam, layak tidak, cukup tidak buat anak kita untuk mengerjakan 60 soal. Kalau Bu sakit tuh, beda dengan kita gitu ya. Apakah tidak terlalu longgar kalau 5? Tapi kalau 5-nya semuanya essay, ya nggak apa-apa. Jadi itu diperhatikan. Terus dari lembaga kita kasih waktunya berapa lama. Terus nanti nyekornya berapa lama, itu juga harus diperhatikan. Kemudian harus jelas instruksinya, harus jelas layoutnya, jangan sampai anaknya kita mesti yang kumaha gitu ya. Kalau apalagi kalau tes itu di administered by others. Kemudian mudah tadi ya, bisa
easy to score there. Ya, nah ini kan dia Pak. Ya. Oke, kita sekarang ke yang berikutnya yaitu tadi practicality ya. Sekarang Bapak Ibu kita ke validity. Ada, you can interrupt me anytime if you have question. You don't have to wait. Nah sekarang adalah tes itu satu harus praktis, kedua harus valid. Saya tidak akan membahas hitung-hitungan yang bikin kita jangan waktu dulu ada apa educational assessment ya, evaluation. Yang pertama itu adalah tes yang valid. Kuncinya adalah it measure what it should be measured. Kalau misalnya tujuan pembelajarannya adalah students should be able to express their opinion in spoken gitu ya, berarti nanti tesnya harus itu gitu. Makanya dalam RPP ya, ketika kita merancang RPP instruction design-nya, kita ada bikin ulangan TMK ya. Makanya karena kita remedial lagi, karena kita tidak fokus ketika ngajar. Ketika kita menentukan lesson objektif, ketika kita membuat RPP, maka harus dipikirkan saat itu juga assessmentnya mau gimana dan diberitahu kepada siswa. Jadi nanti sepanjang kita ngajar, kita fokus ke assessment itu. Barulah setelah kita tentukan assessmentnya, kita lalu merancang skenario pembelajarannya. Contoh Pak, saya mengajar misalnya, describing things. Students are going to learn about how to describe things in your workshop. I will assess you like this. I will give you a picture, and then you have to describe the picture at least in 3 aspects. Jadi nanti selama 3 minggu, 4 minggu gitu tahu semuanya gitu ya. Dan dilatihkan, nih gambar apa? What picture is this? Jadi ketika dia ulangan dia udah terbiasa. Dengan begitu, terus mah ya, 2 dulu gitu. Tapi 3, jadi begini anaknya. Oh, this is screwdriver. It is long, metal, plastik, yellow and black. KKM. Lulus kan? Dia nambah misalnya, it is to unscrew things, it is hard. Nah, setiap ada penambahan dia nambah aspek, saya tambah nilainya dari depan mereka. Gitu. Yes, 100 aku gitu. Ada yang besar 75 beres bisa. Gitu. Tapi yang struggle ada gitu. Jadi saya itu hanya punya sekitar 3 anak di bawah KKM, 3 anak yang nilainya 90 ke atas gitu. Karena anak tahu oke nanti foto nanti gitu. Kan jadi tidak muluk-muluk ya Bapak Ibu gitu. Kita ngasih tesnya tidak banyak, keluyur gitu kan. Selesai hari itu juga. Jadi yang harus diingat adalah ketika kita menentukan objektif harus langsung menentukan assessment sehingga kita ngajar fokus. Nah ini adalah kata-kata yang biasa dipakai. Ini source-nya dari siapa ya? Kelly Devianti gitu. Nah kalau misalnya kan kita harus HOTS-nya Bapak Ibu. HOTS berarti kita mulai dari apply bisa ya, fill in the blank. Nanti bisa dibaca, terus saya bagikan materinya bagaimana sesuai dengan HOTS. HOTS bukan hot. C1 bisa hot. Contoh soal C1 yang hot. Sebutkan, anak saya main, Bu, soalnya sebutkan 14 kalimat mauliyah. Itu kan cuma remembering ya. Tapi hot itu susah itu. Gitu. Contoh kalimat yang hot.
Bu, saya tadi disuruh membuat pantun. Bisa? Bisa. Tidak hot tapi hot. Anak create, gitu ya. Kemudian anak evaluate, menyatakan pendapat itu hot, hot sangat. Gitu. Justru di mentoring itu hot. Gitu. Kita menghindari soal yang hot, harusnya hot. Tapi hot itu juga harus didasari dengan pemahaman dan identifikasi. Kemudian contoh nih Bapak Ibu, contoh soal-soal yang terpalit artinya to test question where your student don't have enough background knowledge is unfair. Pernah kejadian begini Bapak Ibu, ketika jadi soal itu sebaiknya dicoba. Ketika saya akan menguji speaking, saya kasihkan gambar oven. Teman saya dari Kamboja, what is that? It's oven. What's oven? To bake things. Hey, don't you ever eat bread? Oh, we bought it, we buy it. Gitu kan ya. Gak pernah dia punya oven. Nah, soal seperti ini tidak fair buat dia. Kalau anak kita dikasih pertanyaan tentang, tahunya Dr. Fer misalkan, mau Indonesia, tidak fair, mereka disuruh menggambarkannya gitu. So make sure your students familiar with the topic. Gitu. Contoh itu tidak valid tapi valid. Kemudian pernah nggak Ibu? Ganti nama hukum berat bisa. Soal tadi sudah ganti nama itu bisa. Oke lah kalau ganti nama. Ganti kata diganti ke guna. Misalnya yang tadinya it, contoh kata it go. Efektif Ibu tadi dikasih sekarang high. Ganti food buat kita. Anak diajarin belum kata hai. Kecuali kita bilang ini daftar katanya nanti keluar ujian ya. Nah, itu fair buat mereka. Ibu dari daerah kampus harus tahu kata yang mereka belum pernah dengar. Ada diajarkan enough keluar sufficient. Misalnya, putih dikit sudah gitu. Jadi mereka tidak bisa menjawab karena tidak perlu diajak lama. Nah kita hukum kita. Kan gitu hukum kata mereka mah ya never heard that, that's unfair for them. Kemudian ada contoh kalau tes objektif naon, nulis tes naon. Kenapa? Orang, yeah. Kisi-kisinya, using a group of manners in sentence. Kisi-kisinya, tes itemnya. Instruction, click on the correct answer. Diana walked blah 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 because she was so weak. Carefully, slowly, gently, quickly. What does it test? Apakah ini mengecek adverb of manner? Apakah vocabulary? Semuanya adverb of manner. Jadi vocabulary ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi dangling ini, dangling objektif. Kita mau tembak sana, anaknya ada di sana gitu. Muka awalnya Bu, cina gently, quickly. Jadi mereka nebak kayaknya mas slowly. Tapi bukan karena pengetahuan adverb of manner mereka, tapi karena pengetahuan vocab mereka. Gitu Bapak Ibu. Jadi ya gampang lah bikin soal begini tuh Bapak Ibu. Soal susah itu yang ABCD. Ya, option itu memang tricky gitu ya. Ada yang namanya option itu yang nggak guna gitu. Jadi salah gitu. Tapi ketika kalau misalnya dilihat nggak pernah ada yang ngeklik milih itu adalah option mubazir gitu ya. Kemudian, oke, kembali sekarang tadi udah validity. Nah, yang akan kita bahas hari ini, kita akan bahas hari ini adalah reliability.
Reliability adalah stabilnya skor, stabilnya penilaian, siapapun penilainya, kapanpun dinilainya. Reliability adalah it should give the same result for similar group of students and with different people marking. Jadi kalau ada satu anak di tes oleh Bu Inon nilainya 85, dites oleh Bu Koni nilainya 83, dites oleh Bu Ratna 84. Tes itu reliable tidak? Reliable, sedikit ya. Kalau yang satu nilai 75, yang satu nilai 82, maka instrumen tes tersebut tidak reliable. Itu Bapak Ibu. Reliability itu ada dua arah, ke siswa dan ke guru. First, to the student. It is not reliable to test a sick student. It is not reliable when the students are tested when they're having problem. Itu kan masalah mereka Bu, ya masalah mereka gitu. Tapi kan harus diperhatikan, kenapa kamu yang biasanya anaknya excellent kok poor performance? Nah gitu kan ya, kita tes lagi di lain waktu. Kemudian, nah ini yang masalah kita adalah teacher reliability alias rater. Rater. Rater itu kita teacher's bias. Kalau kita suka sama anaknya, nilainya tambahan 2, udah bagus, segitu dengan kakaknya bagus. Itu masih buat tenang, tapi kayaknya nilai rapor. Ketika kita menilai real, kan ada evaluasi untuk kita juga. Kalau nilai kita tidak akurat, pembelajaran kita tidak akan berkembang. Gitu. Buraknya bagus, soleh. Karena dia akan tapi disuruh 3 deskripsi dia punya headset. It is the table. It's chocolate. Terus saya coklat mah food. Ya, is the coklat katanya. The chocolate is food. Coklat. Miss, dia teh anak-anak kita sama gak ya nanti buat anak saya ini loh. Kalau warna-warni mereka bilang rainbow. Kasih gambar permen gitu. What's the color? Rainbow. Not rainbow. What is multiple color? Manis rainbow. Rainbow apa lagi? Colorful. Oh ya, colorful gitu kan. Berarti kan kita kayaknya gitu, kurang belajar mau belajar gitu. Ya kita jangan kasih dia nilai yang misalnya kakaknya 70 ya, 65 kan. Tapi nanti lah kalau yang kan mau ngasih misalnya bagus udah kesempatan gaul gitu lah. Oke, bebas main apa? Tapi pembelajaran kita akurat datanya gitu kayak itu gitu ya. Oke, kita kembali lagi. Nanti kita akan ke sana Bapak Ibu. Authenticity itu tes itu harus sesuai dengan kehidupan nyata. Ada yang ada, what are you doing? Jawabannya teh, I am sleeping. Nobody sleeping talking. Contoh gitu ya. Nobody sleeping is talking gitu ya. I am eating masih masuk ya. I am sleeping rather awkward. Waspek, Bapak Ibu, waspek ini adalah prinsip tes itu mempunyai efek atau tidak terhadap pembelajaran. Kalau tes itu mempunyai efek yang baik, membuat kita fokus, membuat anak semangat, itu berarti positif waspek. Kalau tes itu justru mendorong, mencontek, seperti UN waktu itu mendorong sekolah untuk drilling terus tes dan melupakan pembelajaran, berarti itu negatif waspek gitu ya. Sekarang kita bagaimana cara men-score. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu 5 prinsip-prinsip penilaian.
Ini penilaian harian kita, Bapak Ibu. Bukan ke UN, nggak ada UN. Kan dikejar kurikulum, pantas kurikulum mereka bebas. Bu, kan anak berat masuk ke apa? Universitas, gini bimbel. Bisa aja itu mah. Ya. Bapak Ibu, ekspektasi kita jangan terlalu tinggi untuk anak kita. Kalau anak kita pintar, tarik gitu ya, Bapak Ibu. Tapi kalau anak kita berdoa kalau dia lari, ya jangan gitu. Oke, sekarang kita mulai. Saya tidak akan membahas soal-soal yang PG, Bapak Ibu. Pokoknya kalau soal itu satu prinsipnya, itu saya pernah ikut menulis soal UN. Bapaknya bilang gini, soal itu harus berdakwah. Soal itu harus berdakwah, soal itu harus menjunjung ketuhanan dan kebajikan. Jangan ada violence, jangan ada bullying. Saya ingat sampai sekarang, soal kita harus berdakwah, gitu, menambah kesolehan barudak. Kemudian soal itu tidak boleh tricky, menjebak soalnya, menilai Margaret Ren kurang happy, jagoan gitu. Bapak Ibu pernah tidak? Saya tanya, kamu tadi soal gimana? Bapak Inggris, kita mulai happy. Soal beban itu berarti soal orang gampang geuing. Paradigmanya sekarang berarti kalau soal kita mudah kita berhasil mengajar. Ya, kalau anak bisa berarti kan orang miskin. Jahat gitu. Jadi kalau soal kita mudah, anak bisa berarti kita berhasil mengajar, Bapak Ibu. Kalau kita soal kita susah, kita hanya menunjukkan kan bisa orang. Kita selfish gitu ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Kemudian soal tidak boleh tricky, soal tidak boleh ada negatifnya, ada accept, ada not. Tapi masih di waktu di AMBK ada. Ini saya dapatkan dari Balitbank, dan Balitbank yang bikin soal begitu saya tidak tahu. Jadi soal itu sebaiknya memang tidak double negatif, kemudian di sini ada negatif dan negatif itu tidak baik soalnya. Sekarang kita akan membahas soal-soal yang membutuhkan subjective questions, gitu ya, yang membutuhkan reliability yang agak diuji. Yang pertama adalah open-ended question, soal essay. Bagaimana kita memeriksanya? Satu, kita pakai keywords. Kalau pakai keywords bisa pakai mesin, Bapak Ibu, pakai Google Form bisa, pakai Quizizz bisa, Quizmaster bisa. Jadi mesin bisa mendeteksi. Misalnya, Ali di titik to Bandung yesterday. Di tengah ada ya tulisan lo. Terus buku kudu pakai W gitu, nggak bisa yang lain, gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya sejarah misalnya ya, ada keywordsnya tanggal berapa Indonesia merdeka, keywordnya ada gitu. Ada lagi kalau soal open endednya panjang, maka kita harus membuat kriteria atau harus ada rubrik jadinya ya. Nah, kriteria itu harus sesuai dengan learning objective. Nah, kita harus kembali ke learning objective kita apa. Lalu, nah ini yang jarang kita membuat sample response. Apa yang kita harapkan dari anak-anak untuk misalkan what did you do during holiday? Nah, kita bikin jawaban kita yang kita mau dari anak-anak itu apa. Jadi kita punya pembanding. Gitu. Jadi tidak ngawang-ngawang gitu kan. Ada pembandingnya, kita tentu saja pola pikir kita dekatkan sedekat mungkin dengan pola pikir anak. Kira-kira anak responnya bagaimana dan yang kita harapkan seperti apa, tujuan pembelajarannya apa. Lalu setiap itu ada value-nya, itu saya tunjukkan. Kemudian dibuat rubriknya sebelum soal dibagikan. Makanya orang anak rubrik terus kumpulkan kira-kira mengenai kiri gitu kan. Nah, itu advice. Kemudian jangan, jadi kalau satu kelas
usahakan Bapak Ibu jangan ada interupsi. Bereskan sekali jalan. Kalau nanti minum kopi, yang berikutnya espresso 1 jam segini gitu kan. Wih lah, saya lanjutkan di bumi itu biasanya suka tidak konsisten, tidak reliable. Kemudian beware of bias. Tulisan rapi, dipenten, halus. Padahal itu kan tidak ada hubungannya. Kemudian panjang, pendek. Saya pikir kalau saya Bapak Ibu kalau panjang buruh nulis, tapi nggak campur kemana-mana udah tes word salad gitu kan. Sebaiknya sih tidak Bapak Ibu. Ya karena nanti kembali ke pembelajaran kita tidak akurat ya. Kemudian inclusion of relevant material dan kemudian favorable personality trait tadi yang saya bilang. Lembaga, ketua OSIS. Ini contoh kriteria. Kalau misalnya kita bikin teks prosedur, anak suruh bikin teks prosedur. Jelaskan ini dulu Bapak Ibu karena Ibu minta kamu bikin sekian step. Harus ada sequence-nya dan lain sebagainya. Ini rubriknya. Kamu mau nilai berapa? Gitu. Jadi anak tahu, memang tidak cakap. Ada karunya gitu, ada yang, dia maksimal 7 8 buat gitu ya. Yang penting anak tahu ini kalau tes open ended yang panjang. Kemudian kalau essay, sama Ibu harus sesuai dengan respon objektif. Baik, beli dia. Thank you. Berikan lagi. Aduh. Tapi ngobrolnya sampai Bapak Ibu. It is hot over here. Kemudian rubrik itu harus sudah siap sebelum di soal dikasihkan ke anak. Oke, berarti kita akan menyesuaikan dengan anak, gitu kan ya. Kemudian anak harus tahu rubriknya. Jadi tidak ada lagi runtutan. Anak harus tahu rubrik gitu kan. Karena saya mau mencapai skill ini, gitu kan. Saya mau tahu apa yang diharapkan oleh Pak Anies sebenarnya. Kemudian sama seperti tadi, kalau yang suaranya merdu, ada anakku saya terkesima. Suaranya salah dengan writingnya. Writing style tadi yang tulisannya, nanti ada speaking. Contoh Bapak Ibu. Oh iya, hanya mengecek yang kita ajarkan. Misalnya, kita mengajarkan recount, berarti kan pasten ya Bapak Ibu. Ya silakan dibaca. Instruksinya adalah write your experience in the last holiday misalnya. Kalau Bapak Ibu hanya mengajarkan pasten gitu ya, saat itu ya itu saja yang di grade, di rate, di komen, yang lainnya biarin buat nilai-nilai gitu. Ibu orang capek itu macam writing itu salah apa Ibu gitu lah. Karena itu yang membuat kita jadi tidak mau menugaskan writing karena kita tidak fokus. Tuh kita sampai di komen. Tuh, udah dateng my family and I, udah tertulis, gitu ya. Terus Sunday huruf besar. Sunday huruf besar, maksudnya
gitu tuh kayak alay gitu. Dan coba Bapak Ibu kalau anak-anak melihat apa namanya? Begini sekali Bapak Ibu. Leave that for another time. Gitu. Fokus kita ngajarin ini. Makanya anak-anak kita nggak bisa maju-maju karena dia nggak tahu apa yang saya belajar hari ini. Ya nanti Pak question nanti gitu. Kita tidak menggrading skripsi gitu kan Bapak Ibu. Sampai tuh uyuhan. Kemudian kalau speaking Bapak Ibu kurang lebih sama ya, cuma nanti prepare dan lain sebagainya. Kemudian konsentrasi ketika kita menilai. Pastikan Bapak Ibu cukup tidur ketika speaking. Jangan mudah terkesima penampilannya pacar ya. Aduh berat ya. Sudah rampil dan sebagainya, carikan concentrate gitu ya. Saya pernah gitu ya, ada anak tuh suaranya ngaruh banget gitu lah. Sehingga orang bule ngomongin pronunciation-nya bagus, tapi nggak cocok deh. Saya hampir gitu ya, nah itu harus konsentrasi ketika kita nilai speaking. Jangan disebutin Bapak Ibu nilai kita, biar mereka melihat. Oh, nah ya saya segitu Bu. Oh kamu kurangnya ini, pronunciation kamu kurang. Tapi pronunciation sudah bagus. Gitu. Kenapa kita sebutin? Kita takut di-challenge anak-anak. Ya kan? Kalau challenging our mark, like challenging our pride gitu kan. Who are you challenging me gitu kan. Jadi itu sudah, it's not longer the time for us to hide, to keep it secret. Oh iya, sampai situ Bapak Ibu sudah selesai materinya. Ada yang ditanyakan? Saya tadi nge-print ini Bapak Ibu. Jasa dibalik. Bapak Ibu ada yang tahu CFR? Nah, kita di kurikulum Merdeka di Indonesia itu menggunakan CFR. Bukan. Terima kasih tadi. Kalau kecil ya udah, nanti saya kirimkan apa? Ada yang tahu Bapak Ibu CFR? Ya? Iya, nanti dikirim. Ada yang tahu Bapak Ibu CFR pernah dengar? Ada loh Bapak Ibu di CP kita, di dokumen CP itu. Kita kan baca CP, baca kali-kali kan nggak benar atau tak kumpul. Pendahuluannya sudah pernah kita baca gitu kan. CFR adalah Common European Framework of Reference. Common European Framework of Reference. Jadi di Eropa itu kan banyak bahasanya. Mereka ingin satu standar untuk menguji kemampuan, mengetahui kemampuan seseorang bahasa apapun. Kita mau coba nggak ini? Tapi silakan dipahami dulu Bapak Ibu. Ada, nanti kita akan coba. Kan di sini dari beberapa suku bangsa ya Bapak Ibu. Kita akan mencoba bahasa Sunda kita level berapa, bahasa Inggris kita level berapa. Yang pertama adalah level A1. Kalau listening, bla bla bla. Kalau reading, bla 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 gitu kan nih. Ini biasanya entry gitu Bapak Ibu ya. Survive, very basic skill. Terus ke atas sampai di C2, dia hampir bisa melakukan semua aktivitas dalam bahasa target, termasuk kuliah, termasuk memahami idioms, jokes dan school and leisure. Jadi mereka bisa kalau datang bercerita atau berkomunikasi dan memahami di tempat kerjanya, itu di lingkungan sekitarnya. Tapi kalau sudah topiknya tidak familiar, mereka sudah tidak bisa. Gitu. Itu ada di B1. Jadi target yang dikasih oleh Bapak Nadiem adalah B1. Gitu Bapak Ibu.
Nah ini bisa digunakan untuk beragam bahasa. Mau dicoba Bapak Ibu? Nah, siapa yang orang Jawa di sini? Rika ya. Kita akan mengecek apa Bapak Ibu? Speaking ya. Orang Speaking ya. nyoksun gelis. Speaking. Saya akan memuji. Nanti Bapak Ibu akan menilai level berapa bahasa Sundanya Ibu Puji. Speaking ya Bapak Ibu ya. Speaking. Kalau Bapak ya Yuya, jangan ya. Bah, Aku jenengnya Rika. dewek. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah senior mewantun. Assalamualaikum Ibu Wasta. Nami Abdi Puji. Linggi di mana? Abdi linggi di Perum Taman Asri. Oh sarang keluarga sanes? Mohon Keluar biasa dicari terus dari Kalau biasa dicari keluarga Ibu Puji. Abdi gaduh. Nah, mulai penting ya. Abdi gaduh. Cara gitu kan? Guru. Lajeng gaduh putra silu. Sareng Sare. atos we gitu. Damel di mana Ibu? Abdi damel di SMKN 1. Biasa dicarioskeun ka sadayana pada kelar Ibu. Abdi ngaulang bahasa Inggris di SMKN 1. Lajeng caroge abdi oge ngaulang di SMKN 1 oge. Nuhun Puji. Sami-sami. Level bahasa Sunda Ibu Puji ada di mana? B2. Ya, berarti B2. Walaupun penanyaannya ini kan bukan yang fix juga. Ya, saya juga bukan native Sunda. Ulangi. Oh, mau diulang wawancaranya? Orang Sunda. Kurang Sunda nih. Wawancara. Ada yang orang daerah lain selain orang Jawa? Sulawesi. Papua. Nah itu jadi dengan bahasa apapun CR1 ini bisa digunakan gitu. Ada standarnya begitu Bapak Ibu. Oke, itu saja. Jadi levelnya B2 ya Bu Puji ya, cukup tinggi. Terima kasih Bu Juri. Thank you jadi educator. Kalau di TOEIC sekitar sebenarnya Bu Meli B2 itu adalah standar biasanya. Ya sudah bisa. Cuman kalau disuruh mendengarkan wayang mungkin agak sana gitu ya. Wayang kolek gitu. Atau disuruh pidato bahasa Sunda gitu. Oke, so far any question? Jadi kita pakai CFR sekarang Bapak Ibu. Pak acuan kita adalah CFR. Silakan dibaca kembali dokumen CP-nya di B2. Ini mah yang quick guidelines-nya Bu. Ini yang detailnya. Sama. Hah? Siapa? R-nya reference. Jangan ya. Comments, reference. Kalau aja deh. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai aktivitas kita. Kita akan membuat rubrik Bapak Ibu supaya after coffee or before coffee we are consistent in grading. Oh sebenarnya Bapak Ibu bisa saya lupa. Ketika kita itu saya suka ada Bapak Ibu. Ketika kita tes speaking kita harus poker face. Iya. Gitu, poker face karena nanti kalau yang dari apa? Senyum baca. Dari busana. Kamu kacau. Datang yang dari dapur. Jadi usahakan kita poker face karena it gives clue kan kita mau tahu Betia. aslinya gitu anak skillnya. Bangunan ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada Bapak Ibu, kita akan membuat rubrik. Tapi sebelumnya Bapak Ibu bisa gabung ke kelas ini Bapak Ibu, kelas NGMP. Sekarang. TKS ya. Nah, ya. Ternyata otomatis lah. Kenapa? Kan besok dulu.
Oh iya. Bapak Ibu bisa kan pakai Google Classroom ya? Pernah nggak Bapak Ibu mencoba menjadi siswa Bapak Ibu sendiri? Kan kita punya akun setengah musim ya, akun Gmail. Yuk nama. Buatkan satu akun kita jadi siswa, jadi kita tahu rasanya what we have inflicted to our students gitu. Penderitaan apa yang kita berikan kepada mereka gitu. Kita tidak tahu, bu ini kumaha tuh di sana itu kan, kita nggak tahu, nggak pernah jadi siswa. Jadi coba kita menjadi siswa di kelas kita, gitu. Jadi kita when they're in their shoes gitu, kita tahu apa yang sebenarnya kita minta dari mereka itu ternyata susah gitu. Dan ini susahnya sinyal. Aduh, kemarin. Bapak Ibu bisa membuka dulu Rubistar for Teacher. Rubistar for Teacher.com. Ada banyak Bapak Ibu cara membuat rubrik. apa namanya? Nah ini Bapak Ibu, kalau saya jadi siswa di kelas saya, nah, tampilannya begini. Kalau kita bikin rubrik kelihatan sama anak, gitu. Nah. Ini rubriknya. Saya sengaja ngomongin bahasa Indonesia karena biar paham mereka. Kalau kamu mau nilainya 40, maka kamu harus tepat waktu dan elemennya apa saja. Kita ke Rubistar. Rubistarforteacher.org. Core-nya 4. Mudah-mudahan sinyal mendukung. Rubistar titik forteacher semua. Nah Bapak Ibu bisa gabung dulu ke kelas ini Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah membuat rubrik dikumpulkannya di sini ya Pak, ya Pak Cahaya. Saya masukkan ke kode kelasnya ke ini ya Mbak. Yang mana? Rubistar belum? Rubistar Bapak Ibu. 4 warna 4. Kita itu ke WhatsApp kita. Rubistar forteachers.co.id.